Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Arifin dari kelas A12, NIM 22811305555, dan saya akan menerangkan tentang pertemuan kelima, yaitu ada keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu yaitu tentang keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Apa sih membuka keterampilan dan menutup pelajaran itu? Yaitu membuka dalam artian mau belajar itu ya kita harus ada pembukaan atau membuka sebuah materi atau persiapan, peralatan sekolah maupun doa dulu dan sebagainya. Dan penutupan dalam pembelajaran yaitu sebagai evaluasi terhadap siswanya atau sebagai arah-arahan, motivasi agar siswa untuk kedepannya itu supaya semangat lagi atau ngasih arah-arahan yang telah dipelajari. Dan selanjutnya yaitu ada kegiatan membuka pelajaran. Nah, membuka pelajaran itu yaitu mempersiapkan mental dan perhatian siswa mencapai kompetensi yang diharapkan. Nah, ini sangat penting sekali untuk guru maupun siswa, yaitu tentang mental. Nah, dalam pembelajaran, yaitu contohnya seorang guru, yaitu tentang mental, yaitu bagaimana menerapkan pembelajaran terhadap siswa, yaitu terhadap siswa yang susah diatur. Bagaimana menghadapinya? Ya kita kasih strategi untuk supaya yang siswa itu susah diatur itu masih bisa mengikuti dalam pembelajaran atau mengurangi kenakalan-kenakalan itu. Dan selanjutnya yaitu ada sebagai penarik perhatian. Nah, seorang guru harus ngasih perhatian terhadap siswanya. Kenapa harus dikasih perhatian? Karena siswa juga butuh perhatian dari seorang guru agar semangat siswanya, yaitu berbentuk apa? Contohnya, kasih perhatian seperti hadiah. Dalam artian hadiah ini untuk siswa yang berkualitas atau kepandaian biasanya atau juara umum dari sekolahnya, kita kasih perhatian supaya dia semangat lagi untuk belajarnya. Dan selanjutnya yaitu ada menumbuhkan motivasi siswa dan rasa ingin tahu. Nah, jadi seorang guru harus mengamalkan ilmu-ilmunya atau mengamalkan pelajarannya terhadap siswa. Nah, agar siswa itu menambah ilmunya dan nambah pengetahuannya dari seorang guru dan saling kerjasama antara siswa dan guru. Siswa pun kalau misalkan ingin tahunya saling berdekatan dengan guru dan saling bertanya supaya tahu di mana titik kelemahan dan di mana titik kelebihannya supaya kita dirembuk untuk mencapai titik tengah. Dan selanjutnya yaitu ada memberitahukan acuan atau rambu-rambu pembelajaran yang dilakukan. Nah, di sini ada rambu-rambu. Contohnya seorang guru ngasih kode atau ngasih target terhadap siswanya. Kenapa harus kasih target? Yaitu contohnya waktu. Dalam pembelajaran kita kasih waktu misalkan 2 jam supaya agar kecepatan kualitas siswa itu sampai di mana, kepandaiannya, kepintarannya, atau menguji situasi dalam pembelajaran siswa selama telah dipelajari. Contohnya memberikan soal untuk dijawabkan untuk siswa sampai 2 jam, misalkan dia mencapai target enggak. Kalau misalkan dia sudah mencapai target, berarti siswa tersebut sudah menguasai materi tersebut.
yaitu ada kegiatan membuka pelajaran cara yang dapat dilakukan, yaitu contohnya menarik perhatian siswa dengan guru, yaitu ada mempersiapkan atau gaya atau memberikan guru atau cara mengajar guru. Nah, di sini dalam guru atau dalam siswa yaitu metode-metode yang harus disiapkan dalam pembelajaran di sekolah, yaitu harus mempunyai gaya. Kenapa harus mempunyai gaya? Karena untuk daya penarik siswa, agar siswa itu semangat dan tidak monoton untuk menghadapi atau menanggapi dari seorang guru atau mempelajarinya tidak jenuh. Jadi siswa itu ibaratnya itu harus dikasih pembaharuan atau kasih gaya. Nah, di sini guru juga harus mempunyai gayanya. Contohnya harus gaya seperti menggerakkan badan atau gaya-gaya seperti memakai cara pembelajaran proyeksi atau proyektor atau konten-konten yang lucu agar siswa itu tidak jenuh atau menambah semangat. Dan yang selanjutnya yaitu ada menggunakan media atau alat bantu pembelajaran. Nah, di sini menggunakan media atau alat bantu pembelajaran di dalam pembelajaran di sekolah itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena media pembelajaran, yaitu contohnya tadi memakai alat proyeksi atau proyektor, yaitu untuk tujuannya supaya luas melihat tulisannya atau gambaran atau yang lucu-lucu, supaya mempelajarinya dengan alat digital supaya cepat dan mudah dipahami oleh siswa. Dan yang terakhir yaitu ada penerapan variasi dan pola interaksi. Nah, di sini variasi dalam pembelajaran itu juga sangat penting, karena variasi atau gaya itu sangat diterapkan di sekolah biasanya. Variasinya seperti apa sih? Ya, variasi segi-segi dalam pembelajaran, cara menyampaikan materi-materi terhadap siswa. Ya, seorang guru harus punya variasi supaya kelihatan enak dilihat, supaya ada daya tarik untuk siswa. Nah, selanjutnya yaitu ada menimbulkan motivasi dengan cara diantaranya yaitu dengan cara kehangatan dan antusias. Yaitu selanjutnya ada menimbulkan motivasi dengan cara yaitu diantaranya kehangatan dan antusias. Nah, di sini dalam artian kehangatan yaitu seorang guru terhadap siswa, ya kita saling pendekatan untuk berbagi ilmu pengetahuan atau saling berbagi pengalaman atau saling mengobrol atau silaturahmi atau kasih-kasih solusi. Nah, di sini supaya kita menambah pengetahuan dan saling mendekatan antara guru dan siswa itu saling bekerja sama supaya tujuan pembelajaran menjadi maksimal. Dan yang kedua yaitu ada menimbulkan rasa ingin tahu. Nah, siswa juga ingin tahu tentang gurunya, sejauh mana guru cara mempelajari seorang guru dari pengalamannya. Jadi, supaya siswa itu ingin mengikuti jejak-jejak guru, yaitu seperti bagaimana seorang siswa untuk mengikuti seorang guru agar ingin menambahkan wawasan dan ingin seperti guru untuk mencapai cita-citanya tercapai. Dan yang ketiga yaitu ada melontarkan ide yang bertentangan.
Nah, di sini kalau ada bertentangan, kalau ada masalah, kita harus punya pikiran-pikiran positif. Bagaimana cara memecahkan masalah, yaitu seorang guru juga harus bisa mengatasi siswanya. Misalkan siswa yang sering bolos, yang sering balas-malasan, nah kita kasih arah-arahan atau saran supaya siswa tersebut itu sadar dan ingin berangkat lagi sekolahnya dan menambah semangat. Dan yang keempat, yaitu ada memperhatikan minat siswa. Nah, seorang guru harus memperhatikan siswanya atau karakter-karakter siswanya agar siswa tersebut ada kemauan, ada minat. Misalkan siswa ingin minatnya tentang olahraga, nah kita harus kasih kesempatan untuk siswa tersebut karena dia sangat baik untuk ada bakat minat. Siapa tahu dia siswa ada bakat untuk kedepannya menjadi seorang olahraga profesional. Nah, yang selanjutnya yaitu ada kegiatan menutup pelajaran yaitu di sini ada menutup pelajaran yaitu diantaranya memberikan gambaran atau menyalurkan mengenai apa yang telah dipelajari. Nah, penutup pelajaran yaitu kita seorang guru harus ngasih arah-arahan untuk kedepannya bagaimana siswa hari ini misalkan gagal, nah kita kasih arahan, solusi supaya siswa tersebut masih melaksanakan kegiatan-kegiatan pembelajaran menambah semangat lagi untuk kedepannya. Kemudian yaitu ada tujuan pembelajaran, yaitu untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dan guru. Nah, di sini harus mengetahui tingkat keberhasilan siswa dan guru itu karena untuk mengukur kualitas atau kepandaian siswa di mana kita mengevaluasi supaya kita mengarahkan untuk dipelajari yang lebih baik lagi. Nah, tujuannya apa saja sih? Dan cara yang dapat dilakukan yaitu merangkum yang telah dibahas. Terus yang kedua, memberikan saran atau tidak lanjut atau mereview atau mengevaluasi. Dan di sini yaitu ada mengevaluasi. Nah, di sini sangat penting sekali mengevaluasi, yaitu tujuannya mengevaluasi seorang siswa yang telah dipelajari, misalkan pelajaran olahraga. Ya, kita mengevaluasi sejauh mana kepandaian siswa. Misalkan ada kesalahan-kesalahan di bidang olahraga, yang kita dievaluasi. Di mana kesalahannya kita diperbaiki lagi, untuk dipelajari lagi, agar supaya tujuan kedepannya itu menjadi lebih baik lagi. Nah, disitulah ada semacam dan pelajaran yang sudah dipelajari mengerjakan soal. Nah, selanjutnya yaitu yang sudah dipelajari mengerjakan soal. Nah, di sini yang setelah mengerjakan soal, misalkan siswa banyak kesalahan-kesalahan dalam bidang tadinya, kita harus mengevaluasi. Misalkan ada perbaikan nilai, misalkan ada mengulangi pelajaran-pelajaran yang belum diikuti, kita harus dikasih arahan, ngasih kesempatan terhadap siswanya agar siswa tersebut bisa mengerjakan kembali dan memperbaikinya lagi pelajaran-pelajaran tersebut agar tujuan-tujuan pembelajaran yang akan datang itu menjadi lebih baik lagi. Dan selanjutnya kita akan mengasih saran semoga dalam pembelajaran keterampilan membuka dan menutup pelajaran ini semoga membawa bermanfaat dan memotivasi seorang guru atau siswanya untuk menjadi lebih baik lagi.
Dan sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.